Lah kok ternyata di tengah-tengah dia belokin nih. Jawaban yang emang udah ini disiapin nih, jawabannya sama manajernya. Enggak, aku nggak pernah bilang kayak gitu. Mateng. Nah, dia tuh bilang kayak begitu. Aku langsung kayak, oh gitu kan nggak mungkin aku bilang, loh ini manajermu yang nulis kan No, nggak of mungkin. course. Aku di sini nangkepnya adalah jadi kayak gini, maksudnya moderator tuh nggak harus selalu untuk kayak misalkan ada audiens atau seperti apa. Jadi kayak misalnya pengalaman dulu kan kebetulan pernah siaran kan ya Mbak ya. Terus habis gitu talk show sama artis itu kan juga sama dengan kita memoderatori artis itu ke pendengar gitu ya kan. Nah pengalamannya itu berbeda dari yang misalnya kita ketemu sama expert-expert yang memang kayak misalnya kayak di perusahaan gitu kan, dia memang ada kayak istilah kata kebutuhan khusus kan untuk menjelaskan produk tersebut. Yang sebenarnya artis juga iya sih, dia datang ke radio pasti dia akan ya mempromosikan album, lagu dan sebagainya gitu. Meningkatkan popularitas juga. Betul. Nah, kadang-kadang gitu setelah beberapa kali, mau sombong dikit ya, banyak artis nih yang kebetulan sudah saya interview gitu, mulai dari yang terkenal, mulai dari yang moro-moro purucut dia gopo hits ya ada gitu kan ya Mbak ya. Nah, kalau yang awal-awal yang kayak dia istilah kata ya masih baru nelor gitu, asik nih, masih dia kan sangat kepengen gitu digali gitu kan ya, enak. Nah begitu ketemu sama artis yang istilah kata dia tuh udah mulai kayak punya nama gitu kan, adalah artis perempuan gitu kan, itu pengalaman banget pertama kali awal-awal siaran, materi udah disiapin nih Mbak dari manajernya udah ngasih begini-begini ya Mbak, jangan Question tanya list. gitu, ngasih jangan gini begini, pokoknya riders apa segala macam semua udah dikasih. Oke. Begitu datang jebret, wah ternyata dia di depan fansnya sama di depan di balik layar beda banget gitu. Begitu diajak, namanya kita kan ice breaking kan Mbak, ngobrol-ngobrol dulu gimana ice breakingnya ini gagal gitu. Jadi dia istilah kata apa yang aku ngomongin tuh dipatahin semua lah. Begitu begitu talk show dimulai gitu kan, dia langsung kayak yang nggak interest gitu. Tetap nih aku paksa, aku pancing, tetap sesuai sama list yang dikasih sama manajer. Lah kok ternyata di tengah-tengah dia belokin nih. Jawaban yang emang udah ini disiapin nih, jawabannya sama manajernya. Enggak, aku nggak pernah bilang kayak gitu. Mateng. Nah, dia tuh bilang kayak begitu. Aku langsung kayak, oh gitu kan nggak mungkin aku bilang, loh ini manajermu yang nulis kan nggak No, of mungkin. course. Yeah. Ya kan Mbak gitu. Oh terus gimana, boleh dijelasin nggak gimana? Jadi waktu itu adalah kalau nggak salah ya, kalau aku ingat banget karena itu benar-benar kayak langsung kayak kok beda ya gitu. Dia bilang nih di situ tulisannya adalah dia kepengen ditanyain, digali soal tipe cowok yang kayak gimana, bla 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 gitu. Dia orangnya nggak mandang fisik Mbak, pokoknya tulisannya gitu lah Mbak. Oke, kamu tipe cowoknya yang kayak gimana? Apakah yang emang begini-begini yang kayak emang orang yang harus smart gak gini-gini? Dan dia jawab, enggak, aku nggak nulis kayak gitu. Pokoknya kalau aku sih cowoknya nggak mau ya kalau nggak putih. Kaget aku Mbak. Oke, mantap gitu kan. Oke, terus gimana maksudnya? Apakah cuman harus yang putih gitu? Karena aku tahu mantannya dia ada yang tidak putih Mbak. Nah, masa aku mau bahas gitu kan? Gitu loh. Aku langsung, Nanti spoiler nanti ya, lunch time. Jadi permisi untuk Anda yang sedang menyaksikan, serunya kalau hadir offline adalah bisa tahu behind the scene kelas ini. Lanjut. Iya. Tetap jualan kelas ye. Alhamdulillah sekarang udah nikah dan suaminya putih sih Mbak, gitu sesuai gitu kan dia. Oh jangan, mohon maaf. Oke. Jangan. Sebentar, sebelum kita bahas artis ini ya dan menjadi semakin panjang karena kayaknya bahas ini 24 jam. Iya. Oke. Nah, jadi kayak gitu tuh kan langsung yang istilah kata mateng kon aku lah kok diwalik gitu kan ya Mbak ya gitu kan. Dan itu pokoknya langsung kayak gak interest gitu loh. Manajernya pun kaget. Hah? Kayak gitu. Jadi semuanya tuh pada kaget. Ya udahlah, oke, aku belokin aja gitu kan ya, aku belokin. Terus akhirnya dia tuh kayak selanjutnya kayak langsung males. Nah, tapi begitu keluar fansnya itu, alhamdulillah dia bilang, ya ampun Mbak Nessa, makasih banget ya, aku tadi tuh akhirnya tahu insight tentang si ini gitu bla 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 bla. Jadi aku tuh jadi mikir, ini emang personality orang si artis ini yang mau dibangun tuh yang kayak gimana gitu. Kok beda antara yang di manajer sama yang di fansnya itu lain. Oke. Akhirnya jadi aku dapet, iya betul gitu. Jadi akhirnya di dalam sini aku mikir nih, kayaknya mending
ini nggak tahu sih Mbak, aku belum sampai se-expert Mbak Putri ya yang interview apa yang jadi moderator ke perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Interview artis tuh kayak lebih tricky gitu loh. Dia tuh suka kayak tiba-tiba alah, si dorong pengalaman dikerjain gitu, astagfirullahaladzim. Jadi itu tuh nggak sekali dua kali, pernah juga yang kayak gitu. Akhirnya aku jadi agak-agak bercanda sih setelah beberapa kali interview artis yang modelan kayak gitu. Ya tak ajak bercanda aja, dianya oke-oke aja. Cuman si artis yang ini, Allahu Akbar, aku langsung rasanya baik. Monggo ibu silahkan diketemukan sama fans-fansnya. Keluar dia biasa aja sama fans yang padahal ya sebelumnya ngobrol itu kayak males gitu loh sama gimana ya, pokoknya sama manajernya itu sampai kaget ngelihat kelakuannya dia. Musik directorku waktu itu sampai yang terkejut juga lihat, "Duh, kok kamu tiba-tiba ngelawan dari konteks yang udah aku kasih," gitu. Jadi kan itu kan bukan urusan saya lagi gitu kan sebagai di tengah-tengah kayak gitu. Nah, gimana nih kalau misalkan ketemu sama narasumber yang istilah kata sakarep udele dewe gitu. Nah, betul kayak gitu Mbak Putri. Oh, Oh, ya tentang. pasti udah Kita ada. tidak perlu membahas itu karena di luar konteks pertemuan kita hari ini sebagai moderator saya harus kembalikan teman-teman ke tempat yang tepat ya. Kita akan belajar dari case tadi itu. Moderator sudah pegang question list. Bahkan sudah dapat bocoran jawaban. Oke. Tapi ternyata dalam faktanya ketika proses itu berlangsung yang didapat adalah unpredictable answers, unpredictable gestures, unpredictable responses. Unpredictable semua nih. Gitu. So what should I do? Kalau saya dalam posisi demikian, saya akan membuat istilahnya open question. Jadi pertanyaannya bukan selera cowok tipe kamu tuh kayak gimana sih? Apakah yang ini, yang ini, yang ini? No. Aku tuh penasaran deh, tipe cowok kamu tuh kayak gimana? Mau lebih manis lagi? Karena aku ngeliat kamu tuh orangnya independen. Kamu tahu banget apa yang kamu mau. Icir kan? Bagian terakhir tadi adalah cara untuk engage diri kita dengan narasumber. Karena ini personal question, personal answers. Jadi bukan sesuatu yang netral seperti produk gitu ya. Yang melewati serangkaian riset misalnya ya. Jadi aku sangat menghindari closed question. Pertanyaan tertutup, teman-teman tahu lah, zaman kuliah dulu, research. Open question membuat kita bisa liar, menggiring perbincangan. Selama itu masih terkait dengan tema, koridor. Open question adalah pertanyaan terbuka. Anda nggak ngasih pilihan jawaban, biarlah narasumber yang jawab, karena dia yang paling tahu jawabannya. Dan tidak ada nada menghakimi di situ. Anda bisa aja bilang, maaf nih, aku ngeliat kamu tuh orang independen, jadi aku menduganya kamu pasti cari cowok yang smart, yang independen juga, yang gak bergantung sama orang lain. Itu akan membuat, enggak, gue gak gitu kan. Udah terot. Nah kalau udah kayak gitu, maka strateginya adalah open question is must. Aku hanya menggunakan opsi jawaban apabila narasumber dalam prediksiku, ini orang kayaknya, maaf, gak nguasain banget. Tapi ada audiens tanya itu. Dan sebagai moderator aku harus menjaga pride-nya. Ada pertanyaan yang agak sulit dan kebetulan aku paham arah jawabannya ini atau ini. Sehingga pada saat menyampaikan kembali pertanyaan itu, kenapa aku bisa nebak orang ini ngerti apa enggak? Bukan aku menghakimi ya, tapi dari cara beliau menyampaikan paparan ketahuan nih kapasitasnya sampai mana. Sehingga ketika ada pertanyaan yang menggelitik dan tajam sekali, intinya aku akan menggiring pertanyaan itu menjadi yang tadinya open question dari audiens menjadi apakah A, B, atau C? Seperti ini, begini, atau begini ya Pak, Bu? Ngasih opsi jawaban. Maka dia akan, oh pertanyaan itu jawabannya adalah C. Saya pernah punya pengalaman, waktu itu kondisinya begini. Ternyata harus seperti ini. Audiensnya udah kelihatan puas, case closed. Tapi audiensnya nerawang. Kok kayaknya masih memikirkan sesuatu?
Kenapa Mbak? Ya karena waktu itu saya udah pakai cara itu tapi nggak berhasil. Mungkin ada pilihan cara lain gitu. Nah kalau narasumbernya wise dia akan bilang, oh ada banyak cara sebetulnya Bapak Ibu bisa pilih ya. Tapi kalau di saya cara yang tadi berhasil. Nah kalau udah kayak gitu, mungkin di antara Bapak Ibu partisipan yang hadir hari ini, tamu undangan ada yang pernah punya pengalaman serupa dan cara yang berbeda untuk menyelesaikan. Tawarin aja tanpa merendahkan narasumber. Cara lu berhasil buat lu, tapi nggak berhasil buat dia nih. Ada cara lain nggak? Gitu, lempar ke floor, tapi dengan cara yang elegan supaya nggak merendahkan kapasitas. Gitu. Itu contoh. Jadi sebisa mungkin jangan gunakan closed question kecuali perlu, karena itu akan menunjukkan keberpihakan moderator. Ada beberapa isu yang misalnya talk show-nya adalah seputar politik, track record, rekam jejak karir politik. Banget. Someday, talk show, do's and don'ts. Tolong jangan tanya keluarga. Kenapa? Ternyata beliau punya istri lebih dari satu. Sensitif. Sehingga segala pertanyaan yang berkaitan dengan keluarga sebisa mungkin dihindari. Tapi karir politik beliau sangat cemerlang. Nah, kalau udah kayak gitu, kelihatan ya. Maka diskusi dari awal sampai akhir digiring arahnya ke perjalanan karir politik. Bagaimana ketika bertemu dengan masyarakat, mendengarkan langsung gitu kan. Gak usah diceritain, pas lagi di Jogja ditemenin istri pertama, waktu di Indonesia. Tapi ada juga yang gak masalah, beliau open. Istrinya memang ada 4, profil beliau muncul kok, terlihat. Well, gak masalah berarti bahas itu. Ketika ada yang tanya, bagaimana Bapak mengatur waktu ketika Anda harus bertemu dengan masyarakat sementara Anda harus berkunjung ke 4 rumah yang berbeda? Ujungmu papat, misalnya gitu ya. Nah, kalau beliau orang yang udah firm, udah paham situasi itu dan dia declare, yes I have 4 wives gitu kan. Ya udah sekalian. Di luar apapun ya, saya nggak akan menyinggung perihal beliau punya istri lebih dari 1 dan penganut poligami, tapi ini pertanyaan menarik dari Mbak siapa Mbak? Mbak Santi ya, Mbak Santi. Bagaimana Bapak mengatur waktu? Poinnya di situ aja, titik. Karena agenda kegiatan Bapak setiap harinya pasti sangat padat dan harus keliling Indonesia. Menarasikan itu loh yang butuh kecermatan, kepekaan, ketelitian, dan empati, pemahaman atas tema yang sedang didiskusikan.